Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan, NPM 2040501131. Kali ini saya akan membahas tentang sengketa lingkungan. Sengketa lingkungan pada dasarnya adalah perselisihan yang diduga timbul akibat adanya dampak lingkungan hidup, yang dimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah jelas dalam pasal 1 angka 25 dirumuskan bahwa sengketa lingkungan adalah perselisihan antar dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya kegiatan sengketa lingkungan. Kemudian dengan demikian yang menjadi yang menjadi subjek sengketa adalah pelaku dan korban dari dampak lingkungan hidup. Kemudian sedangkan objek sengketa adalah kegiatan yang berpotensi atau berdampak pada sengketa lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut pasal 84 ayat 1 Undang-Undang PPLH tahun 2009. Yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah melalui litigasi atau melalui dalam pengadilan. Terus yang kedua adalah non litigasi atau di luar pengadilan. Nah, di sini yang pertama adapun mekanismenya. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan melalui luar pengadilan. Terus yang kedua adalah penyelesaian sengketa ini dilakukan oleh sukarela terhadap para pihak yang bersangkutan. Terus yang ketiga adalah di mana penyelesaian sengketa ini yang dapat dilalui di luar pengadilan itu dapat dilakukan jika penyelesaian sengketa di dalam pengadilan itu tidak berhasil atau dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersangkutan terhadap sengketa tersebut. Selanjutnya dapat dijelaskan lagi oleh teman saya. Lebih lanjut, mari kita melihat bagaimana peraturan penyelesaian sengketa lingkungan dari sudut pandang keperdataan, sebagaimana yang ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana yang diuraikan di atas, bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dalam perspektif keperdataan bisa dilakukan di dalam dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam kepustakaan asing disebut dengan istilah Alternative Dispute Solution atau ADR. Dalam bahasa Indonesia dapat disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau yang disingkat sebagai APS. Alternatif penyelesaian sengketa atau APS termasuk arbitrase. Dapat diberikan batasan sebagai sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberikan alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS atau arbitrase agar memperoleh keputusan akhir dan mengikat para pihak. Secara umum, tidak selalu melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu mempermudahkan penyelesaian sengketa tersebut. Perkenalkan, nama saya Suwandi, NPM 2040501135. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian lingkungan secara perdata. Adapun bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa ADS atau Alternative Dispute Solution ADS adalah: A. Negosiasi adalah suatu penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berbeda kepentingan mengadakan perundingan langsung tanpa perantaraan atau bantuan pihak lain. Para pihak mengadakan tawar-menawar tentang bentuk penyelesaian sengketa. B.
Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa. C. Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa di mana para pihak meminta bantuan dari pihak yang lain netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa. Pihak ketiga itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu keputusan, tetapi hanya berwenang memberikan bantuan atau saran-saran yang berhubungan dengan soal-soal prosedural dan substansial. Dengan demikian, putusan akhir tetap di tangan para pihak yang bersengketa. D. Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase penyelesaian sengketa bahwa dinyatakan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan. Yang pencari fakta adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang menyerahkan pertikaian mereka kepada orang pihak lain yang biasa terdiri dari para pakar hukum untuk mencari fakta-fakta berkaitan sengketa tersebut. Para pencari fakta mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Pemilihan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan masalah lingkungan dapat menimbulkan sengketa yang dapat dibawa ke pengadilan yang digolongkan kepada sengketa yang bersifat sengketa yang merupakan wilayah hukum administratif, kemudian sengketa hukum wilayah yang merupakan hukum pidana, kemudian sengketa hukum perdata dan sengketa hukum internasional. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak lain yang dianggap bertanggung jawab atau merugi, yang menjadi penyebab kerugian itu. UU PPLH 2009 menyediakan dua bentuk penyelesaian tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat, yaitu meminta ganti rugi yaitu penggugat meminta ganti rugi dan meminta tergugat melakukan tindakan tertentu agar tergugat dijatuhi hukuman seperti yang dituntut oleh penggugat. Maka harus ditentukan terlebih dahulu bahwa tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Di dalam ilmu hukum terdapat dua jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan atau liability based on fault, dan tanggung jawab gugat tidak berdasarkan kesalahan liability without fault, atau yang disebut juga strict liability. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan ditemukan dalam rumusan pasal 1365 KUH Perdata, bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan dapat dilihat dari unsur-unsur rumusan pasal tersebut, yaitu yang pertama, ada perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum. Yang kedua, pelaku harus bersalah. Yang ketiga, ada kerugian. Dan yang terakhir, adanya hubungan sebab akibat. Antara perbuatan dan kerugian penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 BW
harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut agar gugatannya dapat dikabulkan oleh hakim. Salah satu unsur itu adalah bahwa tergugat bersalah. Dalam ilmu hukum, kesalahan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan. Jadi berdasarkan atas tanggung gugat berdasarkan kesalahan adalah tugas penggugat untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pada diri tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang UU PPLH. Selain tetap menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan, UU PPLH 2019 juga memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan, yang mana disebut dengan street liability, yaitu untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya atau beracun, yang menimbulkan limbah bahaya dan beracun, yang mengakibatkan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pada prinsipnya, gugatan perdata pada sengketa lingkungan hidup yang paling sulit adalah bukan membuktikan atau ada tidaknya unsur kesalahan dari pelaku, tetapi membuktikan adanya unsur hubungan sebab akibat antara pembuat dengan kerugian penderita. Jika dikaitkan dengan kasus pencemaran lingkungan hidup, maka si penggugat harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan oleh aktivitas industri atau pabrik yang menjadi tergugat. Pembuktian ini sangat sulit karena kompleksnya sifat-sifat zat kimia dan reaksinya satu sama lain maupun reaksinya dengan komponen abiotik dan biotik di dalam suatu ekosistem yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan manusia. Kesimpulan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, pada dasarnya sengketa lingkungan hidup itu sebenarnya tidak terbatas pada sengketa-sengketa yang timbul karena peristiwa pencemaran atau suatu kerusakan lingkungan hidup. Tetapi itu juga bisa kayak meliputi kayak sengketa-sengketa yang terjadi karena adanya suatu rencana yang diadakan oleh kebijakan pemerintah kayak di dalam bidang pemanfaatan dan peruntukan lahan seperti pemanfaatan hutan atau kegiatan penebangan yang lain dan sebagainya. Dengan demikian, penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu mencakup beberapa konteks yang relatif luas, dan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, pada dasarnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup keperdataan dapat dilakukan di dalam ataupun di luar pengadilan. Jika kayak kita ingin menyelesaikan sengketa lingkungan keperdataan dengan melalui suatu proses peradilan atau yang disebut juga dengan litigasi, kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini juga bisa diajukan kita kayak secara pribadi, kelompok, ataupun kayak di dalam suatu organisasi yang dimana kayak organisasi ini peduli terhadap lingkungan tersebut. Habis itu gugatan perdata lingkungan hidup diajukan bukan saja kayak menyangkut terhadap suatu kerugian, tetapi juga kayak menyangkut gugatan kayak untuk mempertahankan suatu kepentingan lingkungan hidup yang baik serta yang serasi bagi masyarakat. Banyak mekanisme cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup keperdataan itu bisa juga melalui kayak alternatif penyelesaian sengketa atau yang disebut juga dengan APS, yaitu penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan, kayak dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, bahkan bisa juga diselesaikan melalui kayak suatu lembaga yang menyediakan jasa yang dibentuk kayak oleh masyarakat yang khusus untuk menyelesaikan suatu sengketa lingkungan hidup itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya simpulkan dari penjelasan teman saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.